Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman channel LS Official, balik lagi bersama kita di channel kesayangan Anda, LS Official. Kali ini di awal tahun 2024, nggak kerasa kita udah semakin tua ya. Semakin sini semakin tua, usia kita udah menginjak kepala tiga, men. Ya, Ya, kepala tiga, tapi ini 2024 gimana nih awal 2024, apakah di tahun-tahun kemarin ada yang sudah tercapai, ada yang sudah goals, dan apa yang belum tercapai di 2024, atau gimana nih perbedaan 10 tahun yang dulu dengan sekarang? 10 tahun. Iya, atau apalah yang beda dari sudut pandang, dari pola pikir, dari kehidupan, atau apa gitu. Merenunginya lah seperti apalah, coba. Saya 33. Jadi kalau melihat 2024 itu sebetulnya harusnya di akhir. Nanti di 2024 Desember. Cuman kalau melihat 2022 dan 2023, nah itu saya bisa merenungi. Itu tentu alhamdulillah banyak sekali achievement atau perolehan yang saya dapat, yang saya rencanakan mungkin 2-3 tahun yang lalu, dapatnya baru hari ini. Dan perubahan tentunya dari yang saya lakukan ya di kegiatan sehari-hari saya itu ada ke arah yang lebih baik, dan saya tidak mau menjadi orang yang merugi tentunya. Ya tentu ada harapan baru, ya ada pemerolehan baru. Alhamdulillah di awal tahun ini saya pribadi ada sesuatu yang baru dan saya harus tingkatkan lagi itu. Untuk 10-20 tahun yang lalu melihatnya, karena kita posisinya saat itu mungkin belum terlalu banyak memikirkan ya, karena masih belum menikah. Ya kita memikirkan hari ini, hari ini, hari ini, hari ini. Kalau sekarang kan enggak, hari ini, besok, besoknya lagi. Kemudian bukan kita aja, anak istri dan seterusnya gitu ya. Karir juga masih was-wasan ya kan, karir kita ini gimana, nanti ke depannya gimana, itu juga kan begitu ya, harus ada perkembangan terus. Di umuran kita yang 30 tahun ini masih masih apa, terbelenggu dengan pikiran besok gimana, besok apa, udah lepas aja ya. Di umur kita kan bisa jadi beda-beda nih. Ya, Kita berpikir tentang esok hari gitu ya, berpikir ini kan pasti beda-beda nih dari kita. Apakah ya udahlah 2024 masih jalannya aja, atau kita masih masang target-target kan. Ibaratnya dari tahun ke tahun kita suka bikin resolusi gitu ya, tapi kan saat ngejar target dan saat jalan aja hasilnya ya kadang ya gitu ada yang sama, ada yang sesuai harapan, dan ada yang belum tercapai juga. Nah ini apa, gimana nih maksudnya di pola pikir kita yang udah kepala tiga, apakah masih ada persamaan dengan saat kita kepala dua misalnya, atau udah ada persamaan dan perbedaan mungkin ya. Ya Emang umur segitu lagi lucu-lucunya ya. Persamaan. kira-kira Dia ada, kalau dari dibanding umur 20 sama yang sekarang sama aja kalau saya. Kalau misalnya pola pikir kan, ya udah gimana, ntar sejalannya aja gitu kan. Cuman kalau sebelum 20 belasan, kalau masih belasan, mungkin karena terdoktrin orang tua, kamu tuh jangan gimana ntar gimana katanya gitu kan. Kalau orang tua kan harus mikirin ntarnya gimana. Nah tapi kalau sekarang ya sejalannya aja, jadi gini, bukannya nggak punya target ya, nggak terlalu ambisius lah ya, nggak saya harus punya ini, saya harus punya, enggak, yang penting lebih baik dari kemarin, lebih baik gitu aja sih. Kan ada sebuah pendewasaan dalam kerangka berpikir. Nah, soalnya kadang capek, terus juga manusia ngeluh. Nah, saya pengen meminimalisir ngeluh itu. Aduh, udah usaha gini-gini tapi nggak ada yang ini. Nah, saya pengen meminimalisir itu dan pengen mendidik istri untuk jangan mengeluh kayak gitu. Jadi ya udah
sejalannya aja. Dikasih, ya alhamdulillah. Nggak dikasih, ya mungkin berapa hari, berapa minggu atau tahun ke depan juga ntar juga dikasih gitu. Ada sebuah lirik lagu yang selalu saya ingat ini, bahwa keinginan itu adalah sumber penderitaan. Nah, barangkali ada yang tahu lirik lagunya siapa. Itu memang betul. Kalau menginginkan sesuatu berarti harus siap menderita, harus siap menerima kenyataan, dan timbulnya masalah juga itu kan akibat keinginan tidak atau harapan tidak sesuai dengan yang didapatkan gitu kan. Realita. Disitulah kesenjangan realita dengan ekspektasi. Kalau prinsip hidup saya memang kenapa harus banyak keinginan, ya sebetulnya ada filsuf Jerman itu René Descartes itu juga kan cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, juga itu kan bagian dari sebetulnya menyadari potensi diri kita sebetulnya gitu ya. Aku ingin ini, aku ingin apa, mengapa aku di sini, mengapa aku mengerjakan ini, kemana tujuan kita, itu juga membuat kita eksis, membuat kita ada. Tapi ya tidak salah juga, prinsip orang kan beda-beda bagaimana cara menjalaninya ya. Yang tidak seperti itu pun tidak masalah, hanya prinsip sajalah gitu. Walaupun harus karena pencapaian orang juga kan akan berbeda-beda. ya. Misalkan ada orang yang seharian dia kerja karena ingin sesuatu, padahal dia udah kerja keras, udah banting tulang, udah apa, dia pengen sesuatu, dapatnya mah cuman sebagiannya gitu. Tapi ada orang yang cuman nanda tangan aja, misalkan ya nanda tangan aja, enggak kerja keras, enggak apa, malah melebihi dari yang dia inginkan. Ada kan. Nah, kita maksudnya di 2024 ini kita berpikir ke arah sana loh, maksudnya apa dinamika kehidupan ini seperti apa gitu, pendewasaan ke arah sananya tuh ya. Bahwa hidup ya menyikapinya ya gini gitu, tidak kadang tidak sesuai rencana, misalkan kadang kita yang enggak kita inginkan, maksudnya kita butuhnya 10 malah dikasihnya 100 kan. Pasti ada gitu ya, ada hikmah, ada apa, ada itu ya. Mungkin buat teman-teman enggak sih yang baru, yang mau dewasa. Sebenarnya dewasa itu kan enggak ada, kalau saya pribadi enggak ada pembelajaran ya di sekolah. Tapi nggak tahu nih kalau di kuliah ya ada ya, saya nggak kuliah. Cuman kan itu bisa didapat dari pengalaman kan. Kata istilah guru yang terbaik adalah pengalaman. Nah, lihat kan di buku-buku waktu SD tuh di bawah, the best experience, apa sih Inggrisnya? Nice, the best teacher lah istilahnya gitu kan. Guru terbaik adalah pengalaman. Maksudnya apa? Pasti teman-teman juga yang masih sekolah tapi nggak tahu buku sekarang ya. Tapi pasti pernah denger lah. Maksudnya apa? Ternyata yaitu masih banyak ilmu yang nggak diajarin di sekolah, yang nggak ada sekolahnya gitu, yang nggak ada sekolahnya. Jadi buat teman-teman yang mau dewasa, sering sharing lah yang menurut teman-teman dewasa bisa dipercaya gitu. Udah siap gitu kalau misalkan pola pikir penyesuaian ngomong sama orang ini gimana, kalau orang yang gini gimana gitu. Ya biar nggak kaget gitu pas masuk ke masyarakat lah gitu, rumah tangga gitu sih. Jadi dewasa itu wajib lah, harus. Bukan berarti harus tua ya. Dewasa itu nggak kenal umur, Ya oke, mungkin kita cukupkan dulu ya. Tapi buat penutup saya ada pertanyaan. Wah, ini menarik ya. Itu pertanyaan ya. Nah, nanti jawabnya di kolom komentar. Jadi pertanyaannya adalah, benar atau tidak Adolf Hitler wafat di Garut? Oke, kita tutup aja.
Nah, buat teman-teman saya ingetin lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga sholat 5 5 waktu. waktu. Wassalam.